Hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, atau hubungan antar organ pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintah melaksanakan tugasnya. Walter Burchard, sarjana hukum Swiss yang kenamaan dalam bukunya yang berjudul Einführung in die Rechtswissenschaft atau dalam bahasa Inggris yang artinya Introduction to Law, menyebutkan bidang-bidang pokok yang merupakan bagian hukum administrasi negara, yaitu yang pertama Polizeirecht atau hukum kepolisian, adalah aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku, sifatnya sebagai larangan atau pengingkaran dan yang mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan perseorang untuk kepentingan atau keamanan umum. Yang kedua, Anstaltsrecht atau hukum perlembagaan, adalah aturan hukum yang ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian dan kejasmanian, kemasyarakatan dan sebagainya. Dan yang terakhir, Finanzrecht atau hukum keuangan, adalah aturan hukum tentang upaya menyediakan perbekalan untuk melaksanakan tugas-tugas penguasa, baik berupa bahan mentah maupun berupa uang. Fungsi dari ilmu hukum administrasi negara yang pertama, menciptakan pemerintah yang baik, yaitu menciptakan pemerintah yang bersih, adil, dan berwibawa. Pemerintah yang bersih artinya tanpa cacat hukum, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta yang terakhir, menciptakan aparat pemerintah yang baik, yaitu menciptakan aparat pemerintah yang baik secara moral. Selanjutnya, fungsi dari hukum administrasi negara. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu bentuk hukum tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis. Yang kedua, menjamin keadilan hukum. Dan yang ketiga, hukum administrasi negara berfungsi ganda, yaitu sebagai pedoman dan ukuran. Sebagai pedoman, artinya petunjuk arah bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk ke arah perilaku yang baik dan benar. Sebagai ukuran artinya untuk menilai apakah pelaksanaan suatu hukum dilakukan secara benar atau salah. Selanjutnya, kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Sebelum abad ke-19, hukum dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat. Hukum administrasi negara masih merupakan bagian dari hukum tata negara, sedangkan hukum privat terdiri atas hukum perdata dan hukum dagang. Sesudah abad ke-19, sistematik ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum publik mengalami perubahan hukum administrasi negara, hukum tata negara atau HTN, hukum administrasi negara atau HAN, dan hukum pidana merupakan bidang-bidang ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri, sedangkan hukum privat masih tetap berdiri atas hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya, azas-azas hukum administrasi negara. Dalam lapangan hukum administrasi negara dikenal juga asas-azas hukum sebagai berikut. Yang pertama, azas legalitas. Yang kedua, azas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Selanjutnya, azas tidak menyerobot wewenang. Yang keempat, azas kesamaan hak bagi setiap penduduk. Yang kelima, azas upaya memaksa. Yang keenam, azas kepastian hukum. Yang ketujuh, azas keadilan sosial. Kedelapan, azas orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Yang ke-9, azas persatuan dan kesatuan. Yang ke-10, azas batal karena kecerobohan hukum administrasi negara bahwa suatu keputusan pemerintah yang dibuat secara ceroboh. Dan yang ke-11, azas kebebasan atau asas Frecies Ermessen. Pembahasan terakhir mengenai ciri-ciri hukum administrasi negara. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum administrasi negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah. Dalam hal ini berarti merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat pada pemerintah. Akan tetapi, untuk sebagian besar hukum administrasi negara mengandung arti pula bahwa mereka yang harus taat pada pemerintah itu menjadi dibebani berbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai di mana batasnya, dan berhubung dengan itu berarti juga bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas. Dengan kata lain, ciri-ciri hukum administrasi negara adalah yang pertama, memberikan kewewenangan yang luas pada administrasi negara. Yang kedua, membatasi administrasi negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada rakyat. Dan yang terakhir, membebani rakyat dengan berbagai kewajiban.
Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ilmu yang saya sampaikan bisa digunakan sebaik-baiknya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.